bangsa ini selama 32 tahun dalam watak otoritarian diberi gelar pahlawan. Nah, supaya kita bisa segera mulai, saya mengundang Pak Marzuki Darusman untuk bergabung ke depan. Ibu Sumroten yang harusnya bergabung sedang sakit, jadi beliau mohon izin untuk tidak bisa bergabung di acara ini. Kemarin saya katakan kepada beliau, kita semua dilarang sakit. Kenapa? Karena Republik sedang sakit. Kita harus memelihara kesehatan kita, terutama akal sehat. Silakan duduk Pak Kiki. Kemudian Pak Aswi Warman Adam. Beliau rajin menulis ya, dan terakhir di The Jakarta Post saya masih baca tulisannya dan bagus sekali untuk mengingatkan kepada pemerintah. Nah, berikutnya adalah Ibu Bivitri Susanti, tapi belum bisa bergabung. Saya mengundang juga Ibu Sumarsi, tapi beliau melalui Pak Usman mengatakan tidak bisa hadir siang ini. Berikutnya adalah Mbak Uchiko Wati, tapi belum ada juga di ruangan ini. Diwakili oleh Ibu Utati, ayo silakan Ibu. Perlu bantuan? Ya. Silakan ya. Kemudian Romo Magnis Suseno. Ya, harus bergabung ke depan. Menyuarakan bijar-bijar kebenaran nanti. Berikutnya adalah Mbak Firda. Ayo gabung semua di sini. Berikutnya adalah Usman Hamid. Kita mulai saja ya acara yang penting ini karena ruang Zoom sudah dibuka dan teman-teman yang bergabung di ruang Zoom supaya tidak bosan menunggu, kita mulai saja. Dan saya akan meminta kepada yang mungkin tidak paling muda, mungkin Mbak Firda lebih muda, tapi Usman yang suaranya lantang ya, karena dia kan vokalis band. Untuk membacakan surat yang pagi tadi dikirimkan oleh teman-teman tim kerja ini kepada Presiden Republik Indonesia. Nah, silakan Bang Usman membacakan ini. Pengantarnya nanti, baca suratnya dulu supaya ini diketahui oleh seluruh dunia ya. Karena ada teman di Belanda, teman di Hong Kong yang juga bergabung di ruang Zoom. Foto mic sudah nyala? Mikrofon? Cek. Teman di Belanda. Baik. Selamat pagi, menjelang siang, saudara-saudara sekalian. Tentu yang saya sangat hormati, sebelah kiri saya, Profesor Frans Magnis Suseno, dan juga para pembicara narasumber lainnya, seperti Pak Marzuki Darusman, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para hadirin sekalian. Perkenankan saya untuk membacakan langsung pernyataan bersama kami. Jakarta, 31 Oktober 2025. Kepada yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Kami, rakyat Indonesia dari berbagai komponen bangsa dan latar belakang serta tempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab menyatakan penolakan kami terhadap rencana penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada mendiang Presiden Soeharto. Kami memahami bahwa sejarah adalah narasi yang kompleks. Namun demikian, gelar pahlawan nasional adalah penghargaan tertinggi bangsa yang melekat pada nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, dan nilai-nilai perjuangan untuk keadilan dan juga kemanusiaan. Bahkan nilai-nilai pengorbanan bagi kemaslahatan rakyat dan juga manusia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai moral, historis, dan juga nilai-nilai hukum,
kami sepenuhnya percaya dan yakin bahwa rekam jejak Soeharto tidak mencerminkan nilai-nilai luhur tersebut. Adapun alasan penolakan dan dasar argumentasi kami antara lain, pertama adalah pelanggaran berat hak asasi manusia yang masih belum terselesaikan. Masa Orde Baru di bawah kediktatoran Soeharto diwarnai oleh sejumlah peristiwa kelam yang menimbulkan luka yang sangat mendalam bagi bangsa ini. Peristiwa-peristiwa itu antara lain tragedi pembunuhan massal pada tahun 1995-1966, khususnya terhadap orang-orang kiri, termasuk orang-orang yang dianggap komunis, represi terhadap gerakan mahasiswa tahun 74, 78, represi terhadap kelompok-kelompok kritis di Tanjung Priuk 1984, di Talang Sari 1989, penembakan-penembakan misterius terhadap orang-orang biasa dengan tuduhan kriminal pada tahun 1982 sampai 1985, pelanggaran hak asasi manusia selama daerah operasi militer di Aceh, di Papua, dan di Timur Timur, hingga pembunuhan Marsinah, penculikan para aktivis pro-demokrasi 97-98, penembakan mahasiswa Trisakti, dan juga kerusuhan di bulan Mei 98 yang di dalamnya terdapat perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa. Seluruhnya melibatkan kekerasan negara secara sistematis, dan hingga kini para korban dari tragedi sepanjang waktu tersebut serta keluarganya belum mendapatkan keadilan, pengakuan, atau juga pemulihan hak-hak lainnya. Kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistematis. Praktik korupsi dan nepotisme di masa Orde Baru merajalela dan menjadi budaya politik selama 32 tahun masa kediktatoran Soeharto. Kekayaan negara dikontrol oleh segelintir orang dekat kekuasaan, terutama lingkar terdekat oligarki cendana. Sementara rakyatnya kecil, terutama rakyat kecil, hidup di dalam berbagai kesulitan. Terjadi praktek monopoli bisnis keluarga di berbagai sektor strategis perekonomian, termasuk melalui fasilitas dan perlindungan dari negara. Skandal korupsi besar dana bantuan likuiditas Bank Indonesia yang melibatkan konglomerat dekat kekuasaan dan memberatkan perekonomian nasional. Selain itu, berbagai yayasan yang dikelola keluarga cendana menjadi alat untuk mengumpulkan sumbangan paksa dari pengusaha dan pegawai negeri. TAP MPR nomor 11 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya pasal 4 yang menyebut nama Soeharto sebagai pihak yang menjadi sasaran pemberantasan KKN, tidak dapat dianggap selesai hanya karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. 3. Pemberangusan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Rezim Orde Baru menciptakan sistem politik yang otoriter dengan mengerdilkan dan memaksakan fusi partai politik menjadi hanya 3 partai, membatasi kebebasan pers dan kebebasan dunia akademik, mengontrol karya seni dan juga organisasi seniman, menerapkan doktrin dui fungsi ABRI yang menyebabkan militer terlibat di dalam politik dan pemerintahan sipil, serta meredam suara oposisi. Sesungguhnya seluruh sistem dan pranata sosial, politik, dan kenegaraan Republik Indonesia telah hancur. Soeharto berpidato tentang ketidaksediaannya meneruskan pemerintahannya pada 21 Mei 1998, dan hal ini tidak pernah dipertanggungjawabkannya. Yang keempat, dampak sosial dan ekonomi yang timpang. Di balik stabilitas ekonomi yang sering dipuji, kebijakan Soeharto menciptakan kesenjangan sosial ekonomi yang lebar. Pembangunan yang terpusat di Jawa mengabaikan daerah lain. Program transmigrasi menimbulkan konflik horizontal dengan penduduk setempat. Krisis moneter 1998 menjadi bukti
kerapuhan fondasi ekonomi yang dibangun di atas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itulah kami meminta saudara untuk menolak penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, apalagi jika dengan mengabaikan dan tidak meloloskan usulan yang disampaikan tim pengkaji gelar pusat, atau dengan cara mengabaikan dan tidak meloloskan usulan yang disampaikan Dewan Gelar kepada Presiden tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Sebab itu telah menimbulkan banyak kontroversi sejak proses dimulainya pengusulan. Saat ini popularitas saudara sebagai Presiden Republik Indonesia cukup tinggi di Indonesia dan juga di dunia internasional. Jangan sampai persetujuan saudara untuk memberikan anugerah gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menjadi kontraproduktif dan menjatuhkan wibawa serta nama baik saudara. Tindakan saudara menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menjadi pertanda nyata matinya reformasi di Indonesia. Tindakan penganugerahan kepada Soeharto menjadi pahlawan nasional yang notabene adalah mertua saudara adalah bagian dari benturan kepentingan. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto akan mendapatkan respon penolakan puluhan juta generasi Z Indonesia yang sulit dibendung. Mereka bagian dari jaringan global yang tidak tergabung dalam organisasi resmi apapun. Para Gen Z Indonesia yang memiliki pemikiran independen ini akan mencatat keputusan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah sebuah lembaran hitam bagi kehidupan mereka. Pemberian anugerah gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukan hanya sebuah pengkhianatan terhadap para korban dan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga pengkhianatan terhadap reformasi serta merupakan pengaburan sejarah yang berbahaya bagi generasi muda. Gelar ini hanya layak diberikan kepada mereka yang benar-benar berjuang untuk kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, serta kedaulatan rakyat, bukan kepada pemimpin yang masa jabatannya diwarnai oleh otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia rakyatnya. Sebagai penutup, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus belajar dari sejarah secara jernih dan kritis, mengambil pelajaran dari kesalahan masa lalu dalam rangka membangun Indonesia yang lebih demokratis, adil, serta menghargai hak asasi manusia. Hormat kami, apakah dibacakan, Mas? Ada sekitar 500 lebih para anak bangsa, komponen bangsa, dari mulai aktivis, akademisi, perwakilan kaum muda, kaum seniman, sampai dengan budayawan dan juga rohaniwan. Demikian pernyataan ini dibacakan di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 4 November tahun 2025. Terima kasih. Terima kasih Mas Usman. Jadi surat yang tadi dibacakan oleh Pak Usman ini pagi tadi sudah dikirimkan ke Istana Merdeka dan tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, saya akan mengundang beberapa narasumber yang ada di depan ini secara bergantian nanti untuk memberikan semacam catatan atau semacam pesan penting di balik penolakan penganugerahan pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Saya mengundang yang pertama adalah Pak Marzuki Darusman. Beliau adalah orang penting, kehadirannya hari ini juga perlu kita highlight bahwa beliau ini dulu adalah anggota DPR. Saya dulu kalau jadi wartawan itu butuh komentar terkait politik luar negeri, datangnya ke DPR dan menjumpai Pak Marzuki Darusman. Tidak banyak berubah, masih sama orangnya. Kemudian beliau juga memimpin Komnas HAM ketika itu zaman sedang gojang-ganjing ya, dan peran Komnas HAM sangat menentukan
yang kemudian saya warisi nilai-nilainya begitu. Nah, beliau juga mantan jaksa agung. Dan banyak yang tidak diketahui oleh publik, beliau adalah menteri sekretaris kabinet. Ya, meskipun pendek sekali periodenya. Nah, saya ingin mengundang Pak Kiki untuk menyampaikan pesan atau catatan. Silakan. Terima kasih Bung Stanley dan Bung Usman. Selamat pagi teman-teman, saudara-saudara, Bapak, Ibu yang menyediakan waktu untuk memenuhi undangan kami yang pada pagi hari ini seperti yang disampaikan oleh Saudara Stanley tadi ialah bahwa sudah sejak beberapa waktu yang lalu kita mendengar akan ada pengumuman tentang kepahlawanan nasional yang dianugerahkan kepada mantan Presiden Soeharto. Ini sesuatu tentu yang mengusik banyak kalangan, ya. Dan tadi isi surat itu sudah bisa menjelaskan dirinya sendiri mengapa sekian banyak orang dalam waktu yang begitu singkat ingin mendukung prakarsa ini untuk menarik perhatian dari Saudara Presiden Prabowo untuk tidak melakukan itu. Dan di situ disebut tentang masalah-masalah yang bersangkutan dengan pelanggaran hak asasi manusia berat yang belum pernah diselesaikan sejak tahun 65, yang dengan serangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi dalam masa Orde Baru yang Presiden Soeharto merupakan perlambang tunggal dari masa itu. Nah, kita sudah memasuki pemerintahan baru, ya. Presiden Prabowo dalam hari-hari yang akan datang harus memutuskan apakah usul dari Dewan Gelar dan Kementerian Sosial itu akan diloloskan bersama dengan serangkaian calon-calon lain atau tidak. Yang tentu menentukan ialah bahwa pada hari ini ada suara yang diperdengarkan, yang Ketua Dewan Gelar itu konon mengatakan tidak pernah mendengar suara penolakan. Nah, hari ini kita perdengarkan itu. Ya. Ini kita punya presiden yang sering ke luar negeri, berbicara dengan orang-orang luar negeri, banyak memberi waktu kepada pemimpin-pemimpin luar negeri, tetapi tidak banyak berbicara dengan pemimpin-pemimpin bangsanya sendiri. Presiden yang mengetahui kepentingan luar negeri, tetapi kalau ada protes di dalam negeri mengatakan bahwa ini campur tangan luar negeri. Kita di tengah-tengah tingkat semangat untuk memberantas korupsi, Presiden mengatakan pulangkanlah uang itu diam-diam. Ini selama 1 tahun ini kita sudah entertain, ya, sudah mentolerir anomali-anomali yang disampaikan oleh Saudara Presiden. Tetapi kalau sampai Presiden Soeharto dinyatakan sebagai pahlawan nasional, di situ kita tarik garis. Pada hari ini, itulah yang menjadi pertanda dari sikap kita ini.
Pada hari ini juga kita sekali lagi ingin mengakui berbagai gerakan yang sejak 65 dan ke sini untuk mengklaim tanggung jawab pemerintah dan mendapatkan hak-hak azazinya untuk dipertanggungjawabkan. Kekerasan-kekerasan yang telah terjadi sepanjang 30 tahun dan yang sampai hari ini belum terselesaikan. Diakui sudah oleh pemerintah yang lalu, pemerintah sekarang ini tinggal melaksanakan. Gerakan-gerakan itu antara lain adalah gerakan Kamisan, Munir, pengabaian yang tidak ada taranya dalam sejarah politik kita itu untuk diselesaikan. Nah, kita sedang dalam hari-hari menjelang jikalau Presiden Soeharto dianugerahkan gelar pahlawan nasional, maka itu adalah pengabaian dan ketidakpekaan yang monumental dari negara ini terhadap pelanggaran hak azazi. Tidak kurang penting ialah bahwa TAP 11 MPR yang masih berlaku notabene menyatakan dengan jelas di situ Presiden Soeharto dalam kaitan dengan korupsi masif selama 30 tahun yang perlu diproses dan diadili hingga hari ini. Agar supaya jelas bagi masyarakat, TAP MPR itu belum pernah dicabut. Jikalau ada sekilas berita bahwa ada bagian kalimat yang namanya Presiden Soeharto diangkat dari TAP MPR itu, maka itu bukan permusyawaratan. Itu adalah permufakatan dari beberapa pimpinan MPR untuk melakukan itu. Karena itulah dari segi hukum saja semata-mata sudah tidak bisa Presiden Soeharto diberikan gelar kepahlawanan itu. Yang sudah beberapa tahun terakhir ini diajukan terus-menerus kepada Dewan Gelar semasa Presiden yang lalu, ditolak setiap kali. Dan pada hari ini kita menyaksikan suatu upaya untuk melakukan satu manuver politik agar supaya akhirnya bisa diloloskan. Tidak lepas dari peranan dari Ketua Dewan Gelar itu ialah Menteri Kebudayaan yang sebagaimana kita ketahui tengah menulis ulang sejarah Indonesia. Tidak bisa dilepaskan bahwa rencana untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional itu terkait dengan upaya proses untuk menulis ulang sejarah Indonesia dalam pengertian versi pemerintah yang terkait juga dengan peranan dari Presiden Soeharto dan tidak terlepas dari hubungan historis maupun pertalian kekerabatan antara Presiden Subianto, Prabowo dengan Presiden Soeharto. Demikian tanpa berkepanjangan uraian ini saya sampaikan sebagai keyakinan pribadi bahwa apapun yang telah dilakukan oleh Presiden Soeharto, lainnya dia bukan pahlawan nasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Marjuki Darusman. Berikutnya saya ingin mengundang Asfi Warman, Adab. Terima kasih Bung Stanley. Sebetulnya pengusulan terhadap mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan kali ini saja, tapi sudah dilakukan berulang kali sejak beliau meninggal tahun 2008. Namun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pengusulan kali ini kelihatannya satu paket dengan penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Terlihat bahwa penyusunan itu bertujuan untuk memutihkan, menghilangkan sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM berat pada masa lalu
termasuk juga pelanggaran HAM berat pada tahun 1998 di dalam buku pelajaran sejarah dan sekaligus mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ini terlihat dari komposisi penanggung jawab penulisan sejarah nasional Indonesia yang terdiri dari Menteri Kebudayaan Fadlizon, editor kepala atau ketua editor dari penulisan itu Profesor Susanto Zuhdi, dan Profesor Agus Mulyana sebagai Direktur Sejarah dan Permusiuman yang sekaligus menjadi penanggung jawab proyek penulisan ini di Kementerian Kebudayaan. Dan 3 orang itu, 3 personil yang sama itu mempunyai jabatan juga pada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Fadlizon berbeda dengan periode-periode sebelumnya yang dijabat oleh Menko Polkam ataupun Menteri Pertahanan. Pada periode ini, Ketua Dewan Gelar itu dijabat oleh Fadlizon dan wakil ketuanya Profesor Susanto Zuhdi yang juga menjadi editor kepala penulisan sejarah nasional Indonesia, dengan anggota Profesor Agus Mulyana yang juga menjadi Direktur Sejarah dan Permusiuman di Kementerian Kebudayaan. Jadi orang-orang yang sama untuk mengerjakan penyeleksian, pemberian pertimbangan untuk pahlawan nasional ini dengan penulisan buku sejarah nasional yang baru gitu. Kemudian juga alasan yang dijadikan penolakan terhadap Soeharto sebagai pahlawan nasional selama ini adalah TAP nomor 11 MPR tahun 1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam jawaban yang diberikan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 24 Oktober tahun 2024 kepada pimpinan fraksi Golkar, dikatakan sekali lagi bahwa TAP itu masih berlaku dan TAP itu tidak bisa dicabut karena MPR yang sekarang tidak mempunyai hak lagi untuk membuat TAP untuk mencabut TAP ini gitu. Nah, dan MPR itu tidak bisa mencabut seluruh isi dari TAP itu, dan bahkan dikatakan bahwa TAP itu masih berlaku sampai tercapainya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Di dalam penjelasan pimpinan MPR ini dikatakan bahwa sudah dilakukan penuntutan pidana terhadap mantan Presiden Soeharto dan tuntutan itu menjadi gugur atau menjadi dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dunia. Namun kemudian ini yang boleh dikatakan tidak pernah dikutip oleh pers, bahwa di dalam jawaban pimpinan MPR ini dikatakan juga bahwa Kejaksaan Agung melakukan tuntutan perdata terhadap yayasan-yayasan yang dimiliki oleh mantan Presiden Soeharto, termasuk Yayasan Supersemar. Dan di dalam jawaban ini juga ditegaskan sekali lagi bahwa hasil dari persidangan yang berakhir sampai peninjauan kembali itu memutuskan bahwa yayasan milik Soeharto termasuk Supersemar harus membayar kerugian kepada negara, membayar ganti rugi kepada negara, dan di sini ditegaskan lagi belum semuanya dibayarkan. Jadi artinya yayasan-yayasan Soeharto itu masih belum lunas pembayarannya. Jadi saya tidak sependapat juga dengan Profesor Mahfud MD yang mengatakan secara yuridis permasalahan Soeharto terkait pahlawan nasional ini sudah selesai. Belum selesai, karena utang Supersemar itu belum dibayar, belum kepada negara gitu. Kemudian yang lain adalah bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ini juga akan menutup pintu bagi penyelesaian pelanggaran HAM berat,
pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru dan sesudahnya. Demikian beberapa tambahan dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh beberapa pembicara lainnya. Terima kasih. Terima kasih kesempatan ini diberikan kepada saya. Saya kira penting usulan Presiden Soeharto dijadikan pahlawan nasional ditolak. Tidak disangkal sama sekali bahwa Soeharto adalah seorang presiden yang hebat. Soeharto yang membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomis mendalam akibat tahun-tahun terakhir demokrasi terpimpin, dan meskipun orang kaya makin kaya, orang miskin juga menjadi lebih baik. Jadi Soeharto juga tidak perlu disangkal membuat Indonesia internasional diakui. Saya kira sangat penting bahwa beliau sejak semula menolak konfrontasi dengan Malaysia dan sebaliknya membuat Indonesia menjadi bagian ASEAN yang tidak menakutkan, yang tidak menegaskan kami yang gede, kamu mau apa? Jadi jasa Pak Harto tidak perlu disangkal. Tapi dari seorang pahlawan nasional dituntut lebih. Dituntut bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat. Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto yang paling bertanggung jawab atas genosid, satu dari 5 genosid terbesar umat manusia di abad kedua, bagian kedua, abad ke-20, yaitu pembunuhan sesudah 65-66 antara 800.000 dan menurut Sarbo Edi yang sangat aktif 3 juta orang. Mengerikan sekali. Tentu juga ada pelanggaran hak asasi lain yang keras dan kasar yang dan disebut. Salah satu alasan mengapa Soeharto tidak boleh menjadi pahlawan adalah bahwa dia melakukan korupsi besar-besaran. Dia memperkaya keluarga, dia memperkaya orang-orang dekatnya, perkaya dengan dirinya sendiri. Bukan pahlawan nasional. Dari seorang pahlawan nasional diharapkan bahwa dia tanpa pamrih memajukan bangsa dan tidak mau beruntung sendiri. Bagi saya ini alasan yang sangat kuat bahwa Soeharto jangan dijadikan pahlawan nasional. Terima kasih. Terima kasih Romo Magnus Suseno. Jadi saya ingin menyampaikan saja bahwa selama 32 tahun di bawah pemerintahan Soeharto, ya dimulai dari tahun 65 sebetulnya 2 Oktober itu beberapa peristiwa kekejaman terus terjadi, ya sampai kemudian Presiden Soeharto berpamitan untuk mundur dari kursi kepresidenan. Ada seorang pengarang, ya, penulis mewakili Indonesia di Asia Afrika, di Kolombo dan Sri Lanka selama 5 tahun, itu ditusuk bayonet paru-paru kirinya, ya, kepala belakangnya dipukul dengan popor senjata hingga retak. Orang itu adalah Mas Hersri, suaminya Ita Nadia Fathia.
Kita tahu ada puluhan ribu orang dimasukkan di kamp-kamp kerja paksa, ya ada Pulau Buru, ada Pulau Kamaru di Sumatera Selatan, dan beberapa tempat yang lain ya, termasuk di Makassar. Kita bisa menyaksikan bagaimana mereka kehilangan usia produktif, harus menjalani kerja paksa, dan itu untuk menghidupi penjaga-penjaga, ya, tentara yang menjaga mereka dan menganiaya mereka. Kita tahu bagaimana kemudian Pak Harto pada tahun 83 menyatakan bahwa kita harus memberikan shock terapi karena kriminalitas sudah terlalu tinggi dan tidak bisa ditanggulangi lagi oleh aparat keamanan. Sehingga dilakukanlah penembakan misterius dan jenazah mereka digeletakkan, dipamerkan di depan pasar, di depan kuburan, di samping rel kereta api, dan itu terjadi di banyak tempat. Ya. Berapa jumlahnya? Ada seorang peneliti, David Bouchier dari Monash University, dia menulis ada 9.000 orang yang ditembak, ya, dan mereka disebut sebagai korban Petrus, penembakan misterius. Ada orang-orang yang jenazahnya kemudian digeletakkan di tempat yang berbeda dan masyarakat tidak tahu siapa orang ini. Mereka disebut sebagai Matius. Dan ada juga orang-orang yang kemudian hilang, tidak tahu di mana, dibon dari penjara Wirogunan dan sebagainya, hilang. Mereka disebut sebagai Hilarius. Ada Petrus, ada Matius, ada Hilarius. Saya tidak tahu apakah ini semuanya murid Yesus begitu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat banyak tindakan-tindakan yang ekstrajudisial, kemudian aparat intelijen punya kewenangan untuk menangkapi orang-orang. Nah, yang sering kali lupa disebut bahwa teman-teman kelompok-kelompok Islam itu juga dicap sebagai kelompok kanan, ya. Ada Islam Fasibilillah, ada kelompok jihad dan sebagainya. Mereka juga mengalami stigma seperti yang terjadi dengan peristiwa Tanjung Priuk. Hampir seluruh rakyat Indonesia punya ikatan dengan keluarganya yang mungkin menjadi korban langsung atau korban tidak langsung. Saya di forum ini ingin mengundang Ibu Utati, penyintas peristiwa 65, untuk juga memberikan catatan dan komentar. Silakan Ibu. Selamat siang semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah mendengarkan dari Pak Marzuki, Pak Aswi, Romo Magnes. Memang ternyata memang tidak pantas ya. Saya bilang tidak pantas kalau Bapak Presiden kedua kita itu diangkat menjadi pahlawan nasional. Karena saya sebagai di sini saya diundang sebagai korban langsung peristiwa 65 G30S. Saya ditahan selama 11 tahun di penjara wanita Bukit Duri dan dengan segala cara kami yang ada di situ jelas tidak mau mati konyol, tapi berusaha untuk bertahan, bisa hidup, keluar dengan akal yang masih waras gitu ya. Dan bersyukur bahwa itu terlaksana di Bukit Duri, tidak pernah ada yang meninggal. Ada 1 orang tapi karena sakit ya. Selama saya di sana 11 tahun itu ya bermacam-macam peristiwa yang kami alami untuk bertahan hidup terutama. Tapi sesudah saya diizinkan disuruh pulang, maaf saya nggak bisa mengatakan bebas ya, karena sampai sekarang pun saya belum merasakan kebebasan itu betul-betul ya. Kecuali ada dukungan-dukungan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan dan teman-teman lain yang sangat peduli dengan kami. Begitu pulang dan sesudah peristiwa 98 itu reformasi,
baru kami yang bekas-bekas tahanan itu berani saling ketemu. Karena tadinya kami pun dibatasi, pulang itu dibatasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan yang paling mungkin paling menyakitkan ya kalau untuk saya, karena ada bersih lingkungan. Bersih lingkungan itu anak kami yang ditahan langsung, anak kami, cucu kami itu dianggap tidak bersih lingkungan. Larangannya banyak, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sedangkan kami sendiri walaupun sudah disuruh pulang, tapi setiap gerak kami itu diawasi ya. Karena mau pergi keluar kota harus lapor dan lain sebagainya, banyak hal. Nah sudah 98 itu baru kami berani berkumpul, bertemu, nggak terlalu takut untuk diawasi ya. Walaupun takut itu belum hilang. Akhirnya bisa membentuk sebuah paduan suara karena kami suka nyanyi di gedung sini, Wanoja Binangkit yang diprakarsai itu Bu Nani Nurani, dan saya juga sebagai kemudian tahun 2011 ada Dialita yang sama juga, artinya kami seperti kakak beradik lah ya, Wanoja Binangkit ya, cuma beda waktu, beda tempat latihannya. Kalau Wanoja Binangkit selalu di gedung ini diizinkan oleh TLBH, tapi kalau kami Dialita karena diprakarsai dari keinginan untuk bersuara, sudah menyanyi ya, karena ingat menyanyi, dan kebetulan lagu-lagu yang kami nyanyikan adalah lagu-lagu dari yang diciptakan dalam tahanan. Di samping itu juga lagu-lagu lama, lagu-lagu sebelum 65 itu yang kami merasa dilarang ya, jadi nggak berani nyanyikan, walaupun larangan itu nggak tertulis, tapi kami nggak berani menyanyikan itu. Tapi sesudah reformasi dan Dialita berani mencoba menyanyi itu, dan juga nyanyi-nyanyian dari penjara kami berusaha mengumpulkan siapa yang berkarya dalam penjara, nyanyian itu kami kumpulkan, kami nyanyikan itu. Nah ini kembali pada penolakan, memang sesudah 60 tahun sampai tahun ini itu saya merasa belum punya punya hak asasi saya belum diberikan gitu loh ya. Apa-apa masih ya khawatir, apalagi anak-anak yang punya anak itu kan ini korbannya banyak tadi kan, korban sosial itu banyak dari keluarga kami karena tidak boleh ini, tidak boleh itu anak-anaknya, dan itu teman-teman daerah juga ya semuanya korbannya banyak karena anak nggak boleh apa-apa, dilarang ini, akhirnya takut mengakui bapaknya, takut mengakui ibunya, itu ada peristiwa-peristiwa begitu. Kenapa takut? Ya karena nanti diteken tidak bersih lingkungan, tidak boleh kerja ini, tidak boleh kerja itu, yang jadi guru, jadi dalang, jadi pegawai negeri itu kan semuanya nggak boleh. Nah sampai saat ini masih ada yang tidak berani berterus terang pada anaknya sendiri bahwa dia itu korban. Sampai saat ini ada yang anaknya bisa dikasih tahu, tapi mertuanya jangan, bisanya itu jangan sampai tahu, menantunya sendiri jangan sampai tahu. Itu jadi menurut saya kan penderitaan itu sampai sekarang masih kami alami. Jadi kalau presiden yang melakukan begitu banyak tekanan pada kami, terus mau diangkat menjadi pahlawan nasional, itu rasanya kami tidak rela. Saya terutama ya,
karena saya di sini sebagai korban langsung. Mungkin kalau mau diangkat ya ini maaf guyon aja. Mungkin pahlawan untuk keluarganya sendiri atau pengikut-pengikutnya. Tapi kalau kami tetap menolak. Mungkin cukup itu aja. Terima kasih Ibu Tati. Jadi Ibu Tati ini mewakili ya ratusan ribu orang yang ditangkap, ditahan, tidak pernah diadili, dan kemudian dibebaskan. Ketika dibebaskan harus mengucapkan santiaji. Ya, salah satunya adalah setia kepada negara, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang jadi pertanyaan, kok bisa orang selama hampir 11 tahun ditangkap tapi tidak pernah dibuktikan bahwa dia bersalah? Ya. Nah, di Bukit Duri ada kenalan Ibu Utati, ya, seorang warga negara Inggris yang kemudian menjadi warga negara Indonesia, yang sekarang sudah almarhum, itu Ibu Karmel Budiharjo. Ketika dilepaskan, beliau kembali ke Inggris dan tinggal di kota London. Beliau mendirikan yang namanya Tapol. Mungkin teman-teman yang muda tidak paham apa bedanya Napol sama Tapol. Kalau narapidana politik itu sudah diadili di pengadilan, divonis, dinyatakan bersalah, dia ditahan. Itu narapidana politik. Tapi kalau tahanan politik itu statusnya nggak jelas. Dia salah, tidak pernah diadili, tapi kemudian dipenjara juga jadi tahanan. Nah, Ibu Utati ini adalah Tapol, ya, bukan Napol. Tapol mewakili ribuan orang di Indonesia yang menjadi Tapol, ya. Tanpa pengadilan. Tanpa pengadilan. Baik, saya ingin mengundang dulu yang muda ini Pak Usman karena suaranya paling keras, nanti ditaruh di akhir. Ternyata Ibu Utati juga vokalis. Tadi harusnya Ibu Tati ini. Ayo Mbak Firda. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Mungkin Firda di antara Bapak Ibu yang ada di sini yang nggak merasakan bagaimana rezim Soeharto, karena mungkin belum lahir pada saat itu ya, sebagai Gen Z gitu. Tapi membaca literatur bagaimana selama periode pemerintahan Soeharto berlangsung banyak terjadi pelanggaran HAM berat gitu. Berbagai literatur mengatakan banyak, terutama untuk perempuan, bagaimana perempuan disiksa, penghancuran terhadap tubuh perempuan dan seksualitas perempuan, dan Bu Utati juga tadi cerita bagaimana banyak tapol perempuan juga menderita di tahanan gitu ya. Jadi penempatan gelar Soeharto sebagai pahlawan bukan hanya mencederai nilai-nilai reformasi yang telah dibangun anak muda tahun 98, tapi juga menyakiti hati para korban pelanggaran HAM, menyakiti hati para perempuan, terutama yang jadi tapol, yang diperkosa tahun 65, yang tubuhnya dihancurkan, itu menyakiti mereka semua gitu. Dan yang paling penting adalah akhir-akhir ini sedang ada fenomena Youth Spring, di mana-mana gerakan anak muda memimpin perubahan menuju keadilan di banyak negara. Di Nepal dan di Madagaskar menjadi dua contoh negara yang mana anak mudanya berhasil menggulingkan pemerintahan yang otoriter. Nah, momentum ini bisa juga kita manfaatkan, maksudnya dengan Pak Subi ini berniat untuk menjadikan Soeharto pahlawan nasional, memantik kemarahan anak muda lagi gitu. Apa mau Pak Subi dinepalkan gitu, apa mau digulingkan gitu. Jadi semakin memperburuk dan memperkeruh amarah anak muda, semakin memantik anak muda untuk bergerak, melawan, dan melakukan aksi gitu. Jadi harapannya sih kalau bisa ini gelar kehormatan pahlawan nasional itu karena teladan bangsa. Ya diberi kepada orang yang pantas, bukan orang yang justru menyulut reformasi gitu. Kalau kita memberikan gelar ini terhadap orang yang
mencederai nilai-nilai bangsa, nilai-nilai demokrasi, berarti kita juga mencederai reformasi tahun 98 yang anak muda bergerak yang telah kita lakukan. Jadi sebagai perempuan muda, Gen Z perempuan, Firda berharap gelar ini tidak jadi diberikan atas nama perjuangan 98 anak muda dan atas nama dukungan korban pelanggaran HAM berat. Terima kasih. Terima kasih Firda. Yang terakhir saya ingin mengundang Mas Usman. Terima kasih, singkat saja mungkin. Yang pertama, dari segi pelanggaran hak asasi manusia, jelas periode kediktatoran Soeharto adalah periode politik yang berdarah, di mana begitu banyak jatuh korban pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah di periode kediktatoran Soeharto juga korupsi merajalela. Saya kira Soeharto adalah raksasa korupsinya di Indonesia. Bahkan Transparansi Internasional pernah menyatakan Soeharto adalah salah satu bahkan presiden terkorup di dunia, dan di Asia Tenggara adalah yang terkorup, mengalahkan Presiden Ferdinand Marcos dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bukan hanya kekerasan secara fisik yang mengakibatkan banyak darah bertumpahan, bukan hanya korupsi yang mengakibatkan banyak orang kesusahan karena ketimpangan, tapi juga membunuh pikiran-pikiran yang tumbuh di masa pemerintahan Soeharto. Yang disebut oleh Mas Stanley tadi, Herr Sri Setiawan, hanyalah satu di antara begitu banyak sastrawan, pengarang, penyair, penulis, pemikir, yang kalau mereka hidup dalam kebebasan, memiliki kebebasan, tidak menjadi korban penyiksaan, pemenjaraan, atau pembunuhan, maka Indonesia adalah gudangnya pemikiran-pemikiran dalam gerakan dunia yang sudah dimulai sejak konferensi Asia Afrika. Jadi matinya kebebasan berpikir, matinya pemikiran yang ada di Indonesia yang pernah dipelopori oleh pemerintahan Soekarno atau oleh perjuangan revolusi para pendiri bangsa, itu di tangan Soeharto. Jadi saya kira terlepas dari apapun jasanya, seperti disebut secara bijaksana oleh Romo Magnis, sangatlah tidak pantas Soeharto menjadi pahlawan nasional. Terima kasih Mas Usman. Saya tambahkan lagi, ada banyak anak-anak muda yang waktu itu ditugaskan untuk belajar ya, ke luar negeri. Ada yang ke Cina, ada yang ke Rusia, ada yang ke Cekoslowakia, Yugoslavia, Korea Utara terutama, belajar tentang pertanian, tentang teknologi roket, dan seterusnya. Tapi ketika peristiwa 65 terjadi, mereka menjadi eksil, tidak pernah bisa pulang, dan kemudian mereka menjadi semacam mengalami kematian perdata, ya, menjadi asylum seekers untuk negara-negara di mana mereka tinggal, dan sebagian mungkin ada yang memegang kewarganegaraan setempat di mana dia tinggal, tapi sebagian masih memimpikan masa tua mereka bisa pulang dan meninggal dunia di Indonesia. Sampai sekarang masih menggantung ini para eksil ini. Mereka tersebar di sebagian Eropa Barat, di Eropa Timur, dan beberapa negara ya, di Cina, di Hong Kong, karena ketika ada revolusi kebudayaan di Cina, mereka kemudian mengungsi ke Hong Kong. Sebagian juga masih ada di Rusia dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang pandai, ya, yang dikirim oleh pemerintah Indonesia untuk belajar, ya, menggali ilmu-ilmu itu untuk kemudian dibawa dan diterapkan di Republik Indonesia. Tapi mereka mengalami putus dan ada generasi yang hilang, ya, generasi muda yang kemudian menjadi para eksil. Sekarang usianya sudah rata-rata di atas 80 dan banyak di antara mereka sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah bagian dari kejahatan yang pernah dilakukan oleh pemerintahan di bawah Presiden Soeharto. Dikasih kesempatan tidak untuk tanya jawab ya, tapi saya batasin saja di ruangan ini satu, dari ruangan Zoom satu, karena kita harus segera berakhir ini. Hah? Oh iya, ayo maju. Pak Bibip, maju. Hah?
Saya jawab, oke. Ya, ayo silakan. Silakan, ada yang mau di ruangan ini, ada yang ingin bertanya, tolong disebutkan pertanyaan kepada siapa begitu supaya bisa dijawab. Terutama teman-teman yang meliput ini. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya berikan yang ada di ruang Zoom. Ada pertanyaan? Mungkin yang disampaikan lewat chat bisa teman-teman membantu membacakannya. Tidak ada? Oke, diabaikan saja ya. Mohon maaf teman-teman yang ada di luar negeri atau yang ada di ruang Zoom. Tidak ada pertanyaan dan kita akan mengakhiri, tapi sebelum mengakhiri, boleh. Ayo. Terima kasih, tapi saya bukan dari media, saya dari organisasi perempuan dan seorang aktivis perempuan. Saya sebenarnya ingin menyampaikan juga alasan kenapa kita, atau bagi saya sendiri, bagi teman-teman aktivis perempuan ini sangat penting menolak gelar pahlawan untuk Soeharto. Saya mau bilang bahwa tidak mudah menjadi aktivis perempuan di Indonesia. Saya memulai aktivisme itu di tahun 2005, yang tentu saja ini setelah reformasi, masih hangat-hangatnya reformasi, begitu. Namun yang saya terima, dan juga banyak kawan-kawan yang berpengalaman serupa ya, yang saya terima terutama dari keluarga adalah pertanyaan, kamu mau jadi geruan? Waktu itu saya belum terlalu belajar atau belum terlalu tahu tentang Gerwani, tapi sepertinya stigma tentang Gerwani ini menancap kuat pada keluarga saya, terutama oleh nenek saya ketika pertanyaan itu disampaikan. Dan ketika kami berproses bersama di dalam organisasi, bertemu dengan banyak kawan-kawan perempuan, ternyata itu bukan hanya saya sendiri, tapi banyak sekali kawan-kawan perempuan yang merasakan bagaimana kemudian di dalam keluarganya ini stigma tentang Gerwani sebagai sebuah kumpulan perempuan yang binal, perempuan yang menyayat-nyayat penis laki-laki, itu berkembang dengan sangat kuat. Salah satu alasan kami kenapa menolak Soeharto menjadi pahlawan, selain tadi disebutkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan. Saya mau bilang bahwa ada kekejaman yang tak kasat mata, yang itu berdiri dan kemudian dilanggengkan oleh rezim Orde Baru. Kekejaman yang kemudian menghancurkan organisasi dan pergerakan perempuan dan politik pembebasan perempuan yang diperjuangkan oleh perempuan-perempuan muda pada saat itu. Kita berjibaku untuk kemudian menghapus stigma-stigma yang dilekatkan oleh rezim Orde Baru pada organisasi-organisasi perempuan yang berjuang untuk pembebasan bangsa. Dan penetapan gelar pahlawan Soeharto oleh pemerintahan yang saya tahu Presiden Prabowo Subianto juga tidak memberikan perhatian yang besar terhadap entah itu representasi perempuan dalam parlemennya, dalam pemerintahannya, atau memprioritaskan agenda-agenda perempuan. Tapi penetapan ini akan semakin memundurkan capaian-capaian perjuangan yang dilakukan dengan kerja keras oleh banyak sekali gerakan perempuan. Norma-norma sosial yang itu akan membawa perempuan kembali atau menyeret perempuan ke dalam ranah domestik akan semakin kuat dengan pelanggengan atau dengan penghargaan kepada seorang penguasa yang pada masanya itu menancapkan ideologi militerisme dan penghancuran gerakan perempuan. Saya pikir begitu. Terima kasih. Terima kasih atas sharing cerita dan pengalamannya ya. Tapi kita akan segera mengakhiri. Tapi saya ingin memberikan catatan kepada Mbak Fitri untuk karena Mbak Fitri ini juga Bivitri ikut menandatangani surat ini. Jadi saya harus meminta beliau untuk
menyampaikan juga catatan dan pendapatnya. Makasih Mas, dan saya minta maaf karena saya pikir sudah cukup tadi dari para senior, tapi izinkan saya menambahkan 2 hal saja. Saya yakin semua sudah bicarakan banyak. Saya masuknya dari aspek hukum tata negara tentu saja, karena saya juga menandatangani dan memasukkan nama-nama dari kawan-kawan saya pegiat dosen-dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung di CALS, Constitutional and Administrative Law Society. Jadi 2 hal itu adalah, satu, bagi kami yang belajar hukum tata negara, ini semacam alarm sebenarnya. Kami menyebutnya semacam pathway untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar yang lama. Undang-Undang Dasar naskah awal yang dibuat pada Juli 1945. Nah, kenapa pathway? Karena yang menjadi basis dari amandemen Undang-Undang Dasar 99 sampai 2002 itu adalah perilaku Soeharto. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat bagaimana misalnya yang pertama-tama salah satu yang masuk dalam amandemen UUD 45 adalah pembatasan masa jabatan dari tak terhingga menjadi 2 kali, itu kan belajarnya dari Soeharto. Masuk TAP MPR kemudian masuk ke dalam UUD 45. Bagaimana misalnya ternyata kebijakan undang-undang tidak ada yang dulu yang bisa di-challenge, masuk Mahkamah Konstitusi. Nah bayangkan kalau legitimasi perubahan UUD 45 itu menjadi hilang karena Soeharto justru dianggap pahlawan, maka ini adalah jalan yang sangat mulus tanpa kerikil apapun untuk balik kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah awal. Saya nggak mau bilang asli karena seakan-akan yang sekarang palsu. Enggak, naskah awal. Dan seberapapun kita menghormati para pendiri bangsa kita, tapi konteksnya berbeda. Bayangkan kalau balik ke UUD 45 yang naskah awal, maka kita tidak punya lagi Mahkamah Konstitusi. Kita tidak punya lagi pasal-pasal HAM dalam pasal 28 itu, lengkap sampai J. Nggak ada lagi itu. Kita nggak ada pembatasan kekuasaan masa jabatan presiden menjadi 2 kali. Soeharto 7 kali jadi presiden di bawah Undang-Undang Dasar itu. Kita nggak punya lagi komisi yudisial, saya terlambat karena dari acara komisi yudisial. Kita nggak punya lagi KPU seperti yang sekarang. Nggak tahu nanti jadinya kayak apa. Itulah yang mengerikan buat kami yang belajar hukum tata negara dan seharusnya mengerikan untuk kita semua. Yang kedua, kalau misalnya dikatakan dari aspek legalitas sudah legal, salah. Karena TAP MPR sejak 2002 tidak boleh lagi keluar. Jadi kalau dikatakan ada perubahan pada TAP MPR yang mengatur tentang pengadilan Soeharto, nggak mungkin keluar setelah 2002. Setelah UUD 45 itu diamandemen. Jadi kawan-kawan kami dari AMAR sudah menelusuri dan ternyata bukan perubahan TAP MPR, nggak ada. Memang nggak bisa keluar TAP MPR yang baru itu teman-teman. Yang terjadi adalah pidatonya Pak Bamsud. Udah ada tuh, bisa tanya nanti dokumennya juga ada di laptop saya. Tapi kira-kira begitu. Jadi kalau dikatakan ini legalitasnya sudah terjamin segala macam, secara hukum salah. Nah itu aja yang saya mau tekankan karena sudah mau ditutup oleh Mas Stanley. Jadi terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Stanley. Terima kasih Pak Bibip. Jadi kita sudah mendengar tadi ya beberapa reasoning ya baik dari Pak Marjuki, Pak Asfi dari sisi kesejarahan, dari korban, dari para aktivis, dari Mbak Bibip ya ahli hukum tata negara dan Romo Magnis yang menyampaikan suara yang seringkali disembunyikan dan tidak didengar belakangan ini. Suara rohaniwan yang kadang jernih, keras, nyaring, tapi sulit untuk dibantah. Nah Bapak Ibu, kita sudah lebih dari 1 jam, tadi mulai pukul 11, sekarang 12 lebih, kita perlu akhiri. Dan mohon karena ini juga direkam nanti di YouTube, teman-teman yang tadi mengikuti dari separuh jalannya acara bisa melihat dan memutar ulang di YouTube. Saya mengucapkan terima kasih dan pamit terutama kepada teman-teman yang ada di ruang Zoom.
juga Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.